Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Katanya surveinya di urutan pertama begitu kan ya. Katanya di urutan pertama, terus kemudian surveinya itu bisa dipastikan menang satu putaran. Kenapa? Dengan ada sebuah video-video Game Boy seperti itu begitu kan ya. Bahkan konser Game Boy katanya begitu kan ya, yang dianggap ramai ya ternyata hanya segelintir orang mereka begitu kan. Banyak orang yang tertawa di situ begitu. Lihat saja ini. Ini bukan yang datang sedikit, tapi karena acaranya di atas lahan food estate, jadi nggak boleh diajak, takut rusak. Itu komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Katanya surveinya di urutan pertama ya, hampir 51%. Kenapa yang datang ini kok sedikit begitu kan? Itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Ya bisa dikatakan ini sepi begitu kan. Ini konser Game Boy rame katanya bosku, jutaan all in memenuhi hutan. Bahkan ya pengunjung sampai ya ke atas gunung noh katanya begitu. Jadi orang akan melihat, bayangkan di situ begitu kan ya. Di situ ya kita lihat saja di situ. Itu betapa sedikitnya orang-orang yang kemudian datang begitu kan. Entah ini di mana, tapi yang jelas ya hal-hal seperti itu kan sudah sering apa yang dilakukan oleh Prabowo. Beberapa kali begitu kan di Lampung lempar kaos di tengah jalan begitu kan, sehingga tidak ada orang yang mau mengambil begitu kan. Sering kejadian hal-hal serupa begitu kan. Tapi pada kenyataannya katanya surveinya di urutan pertama. Kenapa kok seperti ini begitu kan ya? Rupa-rupanya mereka sudah tahu bahwa apa yang terjadi selama ini jangan-jangan ini ya tidak laku mereka begitu kan ya. Sampai-sampai ada joget seperti itu begitu kan ya. Jadi kita lihat saja jogetnya ini gimana, coba bayangkan ya. Itulah pendukung-pendukung Prabowo begitu kan ya. Agak gimana begitu kan ya. Tapi pada kenyataan ini menjadi ya ngundang tawa di situ begitu kan. Saya juga ya melihat dengan hal-hal seperti itu banyak yang keanehan di situ begitu. Kenapa sih ya finansialnya begitu kuat, terus kemudian surveinya di urutan pertama, kenapa kok masih sepi begitu kan ya. Kena sawan, apa tuh yang gundul katanya begitu. Sampai joget-joget seperti itu. Ada kuda lumpingnya di atas panggung ya. Ini komentar-komentar netizen. Banyak sekali. Menang banyak nih panitia, konsumsi bisa buat seminggu di rumah. Ini komentarnya apa coba bayangkan ya. Katanya surveinya di urutan pertama. Ini kalau kita berbicara terkait lembaga survei begitu kan. Acara-acara seperti ini justru kalau menurut saya pribadi rame. Setidaknya rame begitu kan. Ya setidaknya ribuan begitu kan. Ini kok hanya segelintir orang, mungkin tidak nyampe begitu ratusan di situ begitu kan ya. Apakah ini sudah selesai atau apa? Tapi yang jelas ya ketika masyarakat sudah melihat dengan itu sering dikaitkan dengan lembaga-lembaga survei. Kemana lembaga-lembaga survei yang muncul katanya 51% ya kepada Prabowo di situ dipastikan menang satu putaran katanya. Tapi pada ujung-ujungnya gimana dengan video-video yang beredar hari ini begitu kan? Seolah-olah mereka tidak menunjukkan ya kekuatan mereka di situ begitu kan. Jadi kalau kita melihat dengan sebuah ini kan menjadi tawaan begitu kan. Ya tidak hanya ini tuh, orang-orang yang di sebelah mereka ya tertawa begitu kan, santai begitu kan. Ini nyanyi apa begitu kan ya. Seolah-olah mereka tidak jelas apa maksud dan tujuan mereka begitu. Sehingga apa yang terjadi selama ini begitu seharusnya ya masyarakat antusiasme sangat luar biasa di situ. Seharusnya seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya yang diting dikit ya, yang datang dikit, tapi yang disurvei lebih dari 50% katanya begitu. Hayo, gimana ini caranya katanya? Yang nonton rame katanya begitu ya. Ini acara apa coba? Kok sepi banget katanya begitu kan ya. Sampai-sampai ya kalau kita melihat dari beberapa di Lampung begitu, sehingga Pak Prabowo begitu kan naik di atas, lempar kaos di situ begitu kan ya. Ini apa coba bayangkan ya. Jangan-jangan ya ini sama dengan ya Lampung all in di situ begitu kan. Tidak mau ya, mungkin sudah cerdas. Masyarakat sudah cerdas ya sampai kaosnya itu diambil oleh mereka begitu. Saya nggak tahu begitu kan ya. Jadi apa artinya kalau kita melihat dengan hal-hal seperti itu begitu. Saya kira banyak yang sudah mengatakan bahwa Prabowo ini kurangnya di situ begitu kan ya. Mungkin dianggap tidak begitu rame ya sehingga tidak datang dan sebagainya begitu.
Bahkan satu sisi mengatakan ini gimana, coba bayangkan katanya. Ini bukan datang sedikit, tapi karena acaranya di atas lahan food estate, kata komentar-komentar dari netizen. Lucu banget katanya begitu kan ya. Joget Game Boy-nya versi baru di situ begitu kan. Saya aja menjelaskan sambil tertawa ini begitu kan ya. Mereka belum pada datang, masih sibuk di ladang, coba tunggu 5 jam lagi katanya. Jutaan orang datang ya tapi nggak kelihatan ya. Abis yang datang makhluk halus katanya. Kemenangan sudah di tangan mereka, hanya buang-buang duit aja ya. Penghibur hasilnya ya itu gimana katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Bayangkan dengan cara-cara seperti itulah yang kemudian saya kira ya ngapain ada acara-acara seperti itu begitu kan. Kalau ada acara-acara caleg misalnya ya nggak apa-apa di situ begitu kan ya. Ada calegnya yang datang ya. Ini acara joget-joget atau apa atau acara lomba joget begitu kan ya. Bisa saja di situ begitu kan. Tapi saya melihat dengan sebuah realitas hari ini cara berpikir secara rasionalitas bahwa begitu kan berbeda ketika Anies Baswedan ya ini kalau kita sambungkan begitu ya. Berbeda dengan Anies Baswedan yang kemudian di mana-mana disambut luar biasa di situ begitu. Jadi disambut luar biasa, terus kemudian tidak hanya di berbagai daerah begitu kan ya, bahkan di pelosok terpencil pun Anies Baswedan disambut luar biasa ya. Tapi berbeda dengan Prabowo yang hanya hal-hal itu begitu kan. Apakah ini tidak mau untuk naik ke situ begitu kan ya? Benar-benar ya Pak Anies membawa kampanye ke level berbeda. Sampai generasi Z ya ke Popper ya aja sampai join itu pasti nggak ada yang nyangka. Gila sih katanya. Mungkin karena nggak dikasih makan siang dan susu gratis dianggap ingkar janji. Ini pada males datang. Jadi tidak hanya seperti itu begitu kan. Biar hati yang menggerakkan ini semua begitu kan. Karena semua apapun kalau didasari dengan adanya sembako, bagi-bagi uang ya, itu justru begitu kan ya mendapatkan pemimpin yang lebih begitu. Dalam artian mendapatkan pemimpin yang tidak baik. Bagaimana caranya? Cara untuk memenangkan saja sudah tidak baik, apalagi yang didapatkannya di situ begitu kan. Ya akan buktikan aja nanti begitu kan ya. Jadi menurut saya pribadi hal-hal seperti itu tidak usahlah untuk menggerakkan orang bagi-bagi sembako, ya, bagi-bagi uang dan sebagainya, tidak usahlah menggerakkan seperti itu. Biarlah masyarakat yang datang ya demi keikhlasan yang ada selama ini di hatinya begitu kan. Ya silahkan di situ begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi tidak usahlah ada sembako-sembakoan dan sebagainya begitu kan. Kadang orang datang itu karena ingin mendapatkan sembako. Ada orang yang mengatakan seperti itu begitu kan. Daripada nganggur di rumah ya mending dapat sembako aja begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya begitu kan ya, yang didapatkan ya itu-itu aja begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.